Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulia Azhari dengan NPM 2021201157 dengan ingin mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul manajemen resiko. Nah, manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Strateginya di mana berupa memindahkan risiko, menghindari atau mengurangi risiko. Tujuan manajemen risiko, mengurangi risiko yang mungkin akan muncul sesuai bidang yang dipilih. Terpenting dapat diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi. Pengertian risiko. Resiko, menurut Arthur, adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang terjadi selama periode tertentu. Resiko menurut Soekarto adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Resiko menurut Herman adalah probabilitas sesuatu hasil outcome yang berada dengan yang diharapkan. Ketidakpastian. Resiko timbul karena ada ketidakpastian. Kondisi yang tidak pasti karena beberapa sebab, yaitu tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai akhir kegiatan. Keterbatasan informasi, keterbatasan pengetahuan, kemampuan teknik pengambilan keputusan. Ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam ketidakpastian ekonomi, kejadian yang timbul akibat perilaku dari pelaku ekonomi. Contohnya perubahan sikap konsumen, perubahan teknologi, ketidakpastian alam di mana ketidakpastian karena alam, contohnya badai, banjir, gempa, kebakaran. Ketidakpastian manusia, ketidakpastian oleh karena manusia, contohnya perang, pembunuhan, pencurian. Ketidakpastian dalam diklasifikasikan ke dalam macam resiko menurut sifatnya. Resiko murni adalah resiko yang apabila terjadi, tentu menimbulkan kerugian dan tanpa disengaja, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian. Resiko spekulatif adalah resiko yang sengaja ditimbulkan oleh bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian, memberikan keuntungan kepadanya, misalnya resiko hutang piutang atau perjudian. Macam resiko menurut sifatnya. Resiko fundamental adalah resiko yang menyebabkan tidak adanya dapat dilimpahkan kepada seseorang yang menderita tidak hanya satu, misalnya banjir, angin topan. Resiko khusus adalah resiko yang bersumber pada peristiwa mandiri, umumnya mudah diketahui penyebabnya, misalnya kapal kandas, pesawat jatuh. Resiko dinamis adalah resiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Kebalikannya, risiko statis seperti hari tua, risiko kematian. Menurut sumber penyebab timbulnya, risiko inter yaitu risiko yang berasal dari perusahaan sendiri seperti kecelakaan kerja, mismanagement. Resiko ekstern yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan seperti resiko pencurian, persaingan. Suatu proses mengidentifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelola melalui sumber daya yang ada. Manajemen resiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan risiko. Nah, di sini adalah manajemen risiko. Tahap-tahap dalam manajemen risiko adalah 1. Identifikasi risiko, 2. Analisis risiko, 3. Pengelolaan risiko, 4. Implementasi manajemen risiko. Nah, 5 adalah monitoring. Identifikasi risiko. Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko ini secara akurat
dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko ini adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain adalah brainstorming, survei, wawancara informasi. Analisis risiko. Setelah identifikasi risiko, tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensi yang terjadinya seberapa besar severity kerusakan atau probabilitas terjadinya risiko. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan berdasarkan nalar pengalaman beberapa risiko memang mudah untuk diukur namun sangat sulit untuk mengukur bahwa risiko, kita dapat menggunakan skala dari 1 sampai 5, di mana bobot 1, 2, 3, 4, 5 skalanya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Probabilitasnya hampir tidak mungkin terjadi, kadang terjadi, mungkin tidak terjadi, sangat mungkin terjadi, hampir pasti terjadi. Dampaknya adalah dampak kecil pada biaya, waktu, kualitas, dampak sedang pada biaya, waktu, dan kualitas, dampak substansial pada biaya, waktu, dan kualitas, mengancam kesuksesan proyek. Dampak adalah efek biaya. Pengelolaan resiko. Beberapa jenis cara mengelola resiko adalah risk avoidance, di mana memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung resiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dapat dihasilkan oleh suatu aktivitas. Risk reduction, di mana disebutkan juga risk mitigation, yaitu mereka metode yang mengurangi kemungkinan terjadi suatu resiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu resiko. Pengelolaan resiko, risk transfer, yaitu memindahkan resiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak asuransi maupun hedging. Risk deferral, dampak suatu resiko tidak selalu konsisten, di mana dia bisa meliputi penundaan aspek suatu proyek hingga saat di mana probabilitas terjadinya resiko tersebut kecil. Walaupun risk retention, walaupun resiko tersebut dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfer, namun beberapa resiko harus tetap diterima sebagai bagaimana penting dari aktivitas. Nah, adapun high probability, low probability, high probability, low probability. High impact, low impact. Resiko dihindari atau ditransfer, resiko dihindari, mitigasi resiko, contingency plan, mitigasi resiko, contingency plan. Resiko dikurangi menerima efek, itulah penanganan resiko. Implementasi manajemen resiko, memilih respon yang digunakan. Pentingnya mempelajari manajemen resiko, di mana sebuah anggota organisasi dapat mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menghindari mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan. Sebagai pribadi dapat menjadi manajer